Assalamualaikum, kembali lagi bersama Tia Puja. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang 5 penyakit reproduksi wanita yang beresiko mempersulit kehamilan. Tentunya pada pasangan yang telah menikah pastinya selalu mendambakan seorang baby ya. Walaupun kedatangan si malaikat kecil bisa berbeda-beda waktunya untuk tiap pasangan. Apalagi ketika belum hamil pasti yang disalahkan ya kebanyakan wanita. Belum lagi tekanan-tekanan dari keluarga lah, tetangga lah yang omongannya pedes-pedes. Please lah woy, pasti itu sakit banget, rasanya campur aduk, sedih, takut, kecewa, cemas. Dan itu pun bisa jadi akan merusak mentalnya. Belum lagi stres yang berlebihan karena kepikiran akan hal itu. Dan itu juga bisa jadi faktor menurunnya tingkat kesuburan, ya nggak sih? Ya kan? Pastinya kedatangan malaikat kecil tuh bisa berbeda-beda waktunya. Ada yang beberapa bulan setelah menikah istrinya langsung hamil. Ada juga yang sulit mendapatkan momongan. Itu semua pastinya sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Nah, untuk itu penting bagi para wanita agar mewaspadai penyakit yang dapat mengganggu rencana memperoleh buah hati. Beberapa jenis penyakit reproduksi wanita yang dapat mempersulit kehamilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, endometriosis. Endometriosis ini terjadi ketika jaringan yang seharusnya melapisi dinding rahim justru tumbuh di luar rahim, seperti ovarium, tuba falopi, vagina, dan bahkan bisa menjangkau organ-organ lain di dalam tubuh. Jika tidak segera ditangani, lama-kelamaan akan menyebabkan peradangan, kista hingga kemandulan atau infertilitas. Nah, gejala pada endometriosis ini yaitu nyeri di bagian perut bawah dan panggul, volume darah yang berlebihan saat menstruasi, dan rasa sakit saat buang air kecil maupun buang air besar. Yang kedua, polycystic ovary syndrome atau PCOS. PCOS ini merupakan sebuah bentuk kelainan hormonal pada wanita yang dapat mempersulit kehamilan. Pada PCOS ini, seorang wanita memiliki kadar hormon androgen atau hormon pria yang berlebihan. Kemudian, gejala PCOS ini yaitu terjadinya gangguan menstruasi, tumbuhnya rambut yang lebat di wajah dan di tubuh, munculnya jerawat yang parah maupun kebotakan pada rambut. Yang ketiga, miom. Miom adalah pertumbuhan jaringan non kanker di dalam rahim. Pertumbuhan jaringan ini umumnya tidak mempengaruhi proses kehamilan. Hanya saja ada sebagian kasus miom yang lokasi pertumbuhannya dapat menyebabkan keguguran. Nah, faktor risiko miom yaitu pada usia lebih dari 40 tahun, meningkatnya hormon estrogen. Hormon estrogen ini merupakan salah satu hormon alami dalam tubuh wanita. Tidak hanya wanita, hormon estrogen ini juga ada pada pria walaupun jumlahnya sedikit. Kadar hormon estrogen ini perlu dijaga keseimbangannya karena jika jumlahnya berlebih, hormon ini bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kemudian, faktor risiko miom yaitu wanita yang mengalami menstruasi pertama kurang dari 10 tahun, berat badan yang berlebih, banyak mengkonsumsi daging merah, kebiasaan merokok, dan bisa dari faktor genetik atau keturunan. Kemudian, gejala pada miom ini yaitu menstruasi yang berkepanjangan, anemia, dispareunia atau nyeri saat berhubungan intim, sering buang air kecil, dan sakit pada perut bagian bawah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kemudian yang keempat, penyakit radang panggul. Penyakit radang panggul atau pelvic inflammatory disease terjadi ketika saluran reproduksi bagian atas seperti rahim, leher rahim, indung telur, dan tuba falopi yang mengalami peradangan akibat infeksi bakteri dari vagina. Bila penyakit ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi serius yang mempersulit kehamilan. Faktor risiko pada penyakit radang panggul ini yaitu pada wanita yang berusia 15 sampai 25 tahun, pernah mengalami radang panggul sebelumnya, berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, dan bagi yang baru menjalani prosedur medis seperti memasukkan alat kontrasepsi atau IUD. Gejala penyakit radang panggul ini yaitu nyeri perut bagian bawah, nyeri saat buang air kecil, dispareunia, keluar darah di luar menstruasi, menstruasi lebih deras dan lama, mual, muntah, demam, mudah lelah, dan keputihan yang lebih banyak dan berbau. Yang kelima, infeksi menular seksual. Infeksi ini bisa menular melalui hubungan intim, transfusi darah, dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Misalnya, chlamydia atau nyeri genital dan keluarnya cairan dari vagina atau penis, dan gonore atau kencing nanah yang merupakan infeksi menular seksual yang sering dikaitkan dengan kemandulan atau infertilitas.
khususnya pada wanita. Nah, biasanya wanita seringkali tidak mengalami gejala yang khas ketika menderita infeksi ini, sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Tanpa penanganan yang tepat, chlamydia dan gonore dapat menyebar dari vagina menuju rahim. Dalam kondisi yang lebih berat, infeksi ini dapat berkembang menjadi radang panggul dan mempersulit kehamilan. Macam-macam infeksi menular seksual lainnya yaitu sifilis, human papillomavirus, infeksi HIV, trichomoniasis, hepatitis B, hepatitis C, dan lain-lain. Penyakit pada organ reproduksi wanita ini tidak boleh dianggap remeh ya teman-teman, dan perlu segera ditangani. Jika kamu memiliki gejala-gejala penyakit tersebut, sebaiknya periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang dibutuhkan, terutama untuk mempertahankan fungsi reproduksi. Kemudian, beberapa jenis penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya terletak pada gaya hidup. Misalnya, terapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan yang sehat, rajin olahraga, kelola stres dengan baik. Di video selanjutnya, mungkin aku akan share ke kalian tentang cara menjaga kesehatan reproduksi wanita. Gimana? Setuju nggak? Silahkan komen di bawah, like, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya supaya channel ini makin berkembang, tentunya dengan konten yang menarik dan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena aku juga di sini masih belajar. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @pujayanti_. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.